Shalom. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan? Luar biasa. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Pada hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah Tuhan. Dan akhirnya pun kita sampai pada bulan Juni, pertengahan tahun. Tidak terasa waktu berjalan terus. Dan itu semua kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna adanya dalam hidup kita, amin. Sebab itu mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau meninggikan Dia, kita mau berikan sukacita, memberikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebab di dalam kasih Tuhan, pengorbanannya yang mulia dan telah menyelamatkan hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biar kami setiap merenungkan kebaikan Tuhan. Engkau baik adanya dalam hidup kami. Terima kasih Yesus.
bersihkan kami dengan darah-Mu, Yesus. Amin. Kau kami sembah, Bapa yang seumur hidupku. Amin. Umat menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidup. Pagi hari ini Tuhan, di mana kami masuk dalam pelantaran Tuhan, untuk kami menyerahkan kehidupan kami, di mana Tuhan sudah pimpin hari-hari kami dengan begitu luar biasa. Tuhan sudah lalui segala masalah kami, Tuhan sudah lalui segala problem kami, dan Tuhan sudah lalui segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan pagi hari ini kami boleh duduk bersama-sama untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Urapi kami yang ada Tuhan, dari depan hingga belakang. Begitu juga dengan teman-teman Tuhan yang mungkin saat ini dalam perjalanan. Tuhan, percepatkan langkah mereka, sehingga mereka juga boleh ambil bagian, di mana Tuhan boleh memberkati dan memenuhi Roh Kudus kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai anak-anak-Mu yang terlibat, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman Tuhan. Kiranya hikmat marifat Tuhan itu boleh turun dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami mau bersorak dan kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami umat-umat-Mu yang sudah dimenangkan, kami boleh bilang terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, dan kami boleh bertepuk tangan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya nama Tuhan yang selalu dipuji dan dipermuliakan. Jadi dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Kita mau katakan Allah sumber kuat kita, karena Dia yang memberikan kita kekuatan. Amin. Kita menyanyikan pujian ini, kita bertepuk tangan, kita mengangkat sorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber
dan bagianku selamanya. Kaum pria saja katakan Allah sumber. Kaum pria saja mana suaranya? Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan rahmatku selamanya. Sekarang gantian ya kaum wanita, katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sama-sama mari katakan Allah sumber kuatku, Allah Dia sumber kekuatan kita. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Haleluya, puji Masih Tuhan. ikut memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebab Dia Allah, kasih-Nya tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Allah tak berkesudahan, lalu baru setiap Pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Setiap pagi rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, dengan sukacita ku akan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi mari katakan dengan sukacita, sukacita ku akan menari, sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja selamanya. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita luar biasa dalam hidup kita, amin. Haleluya, Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Sebentar lagi kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan pikiran hati kita untuk ditaburkan oleh benih firman Tuhan yang boleh tertanam, berbuah dalam hidup kita. Jadikan firman Tuhan pedoman dalam sepanjang dimanapun kita berada. Haleluya Yesus.
berdoa, kembali kami minta syukur padamu Tuhan. Sebentar kami hendak mendengarkan sebagian firman-Mu, Kau yang jamah hamba-Mu, agar setiap apa yang dia sampaikan itu berasal daripada Engkau, agar setiap kami yang mendengar, kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Yang keras dong. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus. Selama kita berkumpul kembali di rumah Tuhan, kita bersuka cita karena kebesaran kebaikan Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Minggu lalu kita berbicara mengenai atau tentang Roh Kudus. Kita juga berbicara mengenai tentang terima Roh Kudus, dan kita juga sudah memperingati Hari Pentakosta, hari yang ke-50, di mana setelah Yesus mati dan bangkit hari yang ke-3, ya. Dan selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-murid, menguatkan iman percaya mereka, ya, untuk mereka boleh menjadi murid-murid yang bisa memberitakan kabar keselamatan, ya, kabar yang sesungguhnya, kabar baik, ya. Dan di hari yang ke-50 murid-murid berkumpul bersama-sama untuk menerima janji Tuhan, yaitu Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Oke. Lalu hari ini saya membawakan bicara mengenai setelah hari Pantekosta, ya. Setelah hari Pantekosta apa yang terjadi, ya. Kalau ada orang makan, setelah makan dia harus minum, betul? Kalau ada orang makan langsung lari, kira-kira gimana? Muntah-muntah dia, ya. Setelah hari Pantekosta apa yang terjadi? Nah, kita mau lihat ada satu hal atau peristiwa yang bisa menjadi pelajaran dan teladan buat kita dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Tidak mengapa saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri lagi. Saudara bisa buka Alkitab, bisa buka teks atau membaca slide di belakang, ya, yang kita secara bergantian untuk membaca kebenaran firman Tuhan sehingga kita boleh mengerti apa yang terjadi setelah di hari Pantekosta, ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap atau pasal saya baca 41, 43, 45 dan 47, saudara baca 42, 44, 46. Demikian firman Tuhan, ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin.
Haleluya, puji Tuhan. Atau jemaat para rasul saat itu yang telah menerima kuasa Roh Kudus, ya, menyambut kuasa Roh Kudus itu ada perubahan, ada buah yang besar, ada hal-hal prestasi yang besar yang terjadi. Saudara bisa baca tadi dengan ayat-ayat yang kita sudah baca. Mereka apa? Bertekun, mereka bersahati, mereka berkumpul berdoa, mereka memecah-mecahkan roti. Dan tadi ayat yang terakhir kita baca dikatakan bahwa mereka disukai orang banyak. Orang banyak melihatnya bersuka. Ya karena apa? Karena perbuatan baik mereka. Tadi apa? Katanya mereka menjual hak milik mereka. Mereka melakukannya dengan kerelaan hati, dengan gembira. Ya, bisa dibayangkan saudara ya. Kalau jemaat di tempat ini bisa melakukan, mempraktekkan apa yang terjadi gereja mula-mula, begitu luar biasa. Banyak orang disukakan, ya, banyak orang bersuka cita atas perbuatan mereka dengan senang. Tidak hanya itu, Tuhan bekerja menambahkan apa? Jumlah mereka terus bertambah-tambah. Secara sosial mereka boleh bertambah, manusia ya bersuka cita, dan secara Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ada buah prestasi yang luar biasa yang dikerjakan oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus. Ya, tadinya mereka berpencar, mereka lari satu sama yang lain, mereka kocar-kacir, ada yang menyangkal Yesus, ada yang menjual Yesus, ya, ada yang wah nggak karuan. Tapi ketika Roh Kudus itu turun dan murid-murid dan para rasul itu menyambut kehadiran kuasa Roh Kudus, ada buah yang terjadi. Ada prestasi yang mereka perbuat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, kita melihat ada 7 prestasi yang kita melihat satu persatu secara cepat dari buah hasil pekerjaan kuasa Roh Kudus. Dan ini menjadi satu ciri-ciri dari gereja mula-mula. Oke, kita bahas ya satu persatu. Yang pertama dikatakan di ayat yang ke-41 di sana, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dengan kata lain mereka bertobat. Mereka meninggalkan kehidupan yang lama mereka. Tapi tidak hanya sampai di situ, dikatakan di sana juga mereka menghasilkan, jumlah mereka bertambah-tambah menjadi 3.000 orang. Ayat 42, mereka bertekun. Nah, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Katakan amin. Pekerjaan Roh Kudus itu mengubah sifat orang yang tadinya tidak suka berdoa, dia menjadi suka berdoa. Ini adalah buah dari pertobatan. Injil Lukas pasal 3 ayat yang ke-8 dikatakan sana, jadi hasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan. Jadi orang-orang yang bertobat itu pasti berbuah. Orang-orang yang sudah meninggalkan cara hidup yang lama, ya, bertobat itu jangan berkata, oh saya dulu sudah bertobat om, sekarang saya gak perlu bertobat lagi. Tidak demikian. Bertobat itu dilakukan setiap hari. Ketika Roh Kudus menegur kita, ketika Roh Kudus bekerja mengingatkan kita akan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah, kita datang minta ampun. Tuhan, aku bertobat atas perbuatanku. Aku bertobat yang mungkin selama ini saya tidak menghasilkan sesuatu yang baik, tidak berbuah, tidak berdoa, tidak datang bersekutu dengan Tuhan, tidak membuka dan menerima ajaran firman Allah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita perlu bertobat. Tinggalkan hal-hal yang lama, sehingga karakter Kristus, karakter kerajaan Allah itu semakin sempurna di dalam kehidupan kita melalui pekerjaan kuasa Roh Kudus. Orang bisa bertobat itu bukan karena pekerjaan manusia, tapi salah satu pekerjaan kuasa Roh Kudus.
Mereka jemaat mula-mula bisa bertekun akan kebenaran firman Allah. Mereka bersekutu, mereka memecah-mecahkan roti. Ya, seperti mengadakan perjamuan kudus mereka. Juga membagi-bagikan berkat, mereka berdoa. Ya, kita melihat di ayat-ayat selanjutnya Kisah Para Rasul, saya baru baca sampai pasal 18. Bagaimana mereka jemaat mula-mula ini bertekun terus di dalam doa. Salah satu pasal yang ke-17 atau 18, bagaimana ketika Petrus di dalam penjara, umat-umat Tuhan mereka berdoa siang malam, bertekun di dalam doa. Meskipun Yakobus murid Yesus dikatakan dia harus menerima kematian, tetapi mereka tidak putus asa, dia berdoa. Apa yang terjadi? Petrus di dalam penjara, diikat, dijerat, bahkan dijaga berlapis, tapi malaikat Tuhan datang menjemput Petrus malam hari. Tanpa harus pakai sirene, tanpa harus pakai gergaji, tanpa harus pakai pistol, tanpa harus pakai senjata, Petrus bisa keluar langsung menjumpai jemaat-jemaat Tuhan yang sedang berdoa. Konsistensi di dalam berdoa itu penting di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kuasa Roh Kudus memimpin, mengingatkan kita, mari kita mau berubah, melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu saya katakan selalu dia sebagai cermin, bukan sebagai tembok. Kalau sebagai tembok kita gak bisa melihat siapa kita, betul? Kalau firman Tuhan sebagai cermin kita tahu nih, oh ini muka saya alisnya miring. Saya selalu bilang sama tante, kurang ke kiri, oh miring ke kanan, kiri. Karena kalau lagi ngegrafir, coba bayangkan pakai alis nggak pakai kaca, pakai tembok, bisa nggak kira-kira? Nah, firman Tuhan ini cermin dalam kehidupan kita. Kita bisa mengaku, ya saya salah om, kalau kita tahu firman, kalau kita menghargai pekerjaan Roh Kudus. Yang persoalannya kita nggak pernah sadar kalau kita itu sudah tidak sesuai dengan firman. Kita hanya berkaca kepada tembok, berkaca kepada persoalan. Ayo kita berkaca kepada firman Allah dan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Allah itu mengubah hidup kita supaya berubah. Oke, bagian yang kedua dikatakan di sana di ayat 43, ya, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda heran. Ada mujizat, ada tanda-tanda heran yang terjadi ketika mereka bersekutu, berdoa, bertobat, hidup dengan sungguh-sungguh atas firman Allah. Ada mujizat, ada tanda-tanda heran. Di sini kalau ngelihat bahasanya agak ketakutan, sehingga mereka takut. Sebenarnya dalam terjemahan di dalam bahasa sehari-hari dikatakan banyak sekali keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu sehingga semua orang kagum dan takut. Terjemahan lain saya baca, rasa kagum yang mendalam menyeliputi mereka semua dan para rasul melakukan banyak tanda mujizat. Mereka kagum, bahkan mereka menjadi rasa takut. Mereka adalah hormat. Karena apa? Karena ada mujizat Allah yang terjadi ketika Yesus, ketika Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Roh Kudus hadir menjamah hidup mereka. Ada mujizat Allah yang terjadi. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan setiap hari untuk berjumpa dengan Yesus. Di dalam doa, di dalam firman, dalam setiap apapun. Sehingga ada mujizat, ada tanda heran, ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ketika kita apa? Ketika kita menghadirkan Yesus, Roh Kudus dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam setiap apapun. Kita datang berdoa, ya, berkumpul bersama, ya, satu hati, satu pikiran, suami, istri, anak, berdoa setiap pagi. Saya percaya mujizat Allah akan terjadi. Ya, Matius pasal 18 ayat 20 dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita berkumpul, suami istri berdoa, gak pagi, gak malam, terus berdoa. Kalau belum dijawab doanya, tetap berdoa. Ada satu hamba Tuhan, dia pernah berkata dalam satu bukunya, dia berkata,
Yang paling sulit di dalam hidup kita ini, saat kita berdoa tidak dijawab Tuhan, tetap kita berkata Tuhan Yesus baik. Kita tetap bersyukur meskipun doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Susah gak? Susah. Orang bisa bersyukur kalau terima rejeki, terima duit, terima gaji. Tapi pernah gak kita tetap bersyukur ketika itu tidak dijawab oleh Tuhan? Itu hal yang sulit. Pernahkah kita berterima kasih berkata Tuhan Yesus baik ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan? Tapi biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap terus bersyukur mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Saya percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya, oke. Yang ketiga, yang terjadi di dalam kehidupan mereka di dalam pasal yang kedua tadi, pasal yang ketiga maksud saya ayat yang ke-44, di mana dikatakan semua orang yang telah menjadi percaya, mereka memiliki kesatuan. Mereka bersatu. Ya, mereka bersatu satu sama yang lain. Ya. Bersatu untuk melakukan firman. Ya. Bersatu antara suami, istri, keluarga, anak bersatu. Ya, tidak ada pemecahan. Ya, musuh yang terbesar itu bukan dari luar, tapi kadang-kadang musuh yang besar itu dari dalam. Mungkin dari keluarga terdekat. Itu yang paling sering terjadi. Ya, tapi biarlah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang tetap bersatu. Memiliki kesatuan roh, kesatuan iman, kesatuan suami istri bersatu, anak-anak bersatu, semua bersatu. Ada istilah di dunia, bersatu kita teguh. Saya nggak sambung. Kita mau bersatu di dalam Tuhan. Nah, kesatuan itu, ya, saudara bisa perhatikan, next, membuahkan hasil, yaitu kasih yang radikal, saya mau bilang. Kasih yang luar biasa. Kita perhatikan ayatnya, ayat 44 bagian B. Ya, Injil Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 bagian B. Dikatakan apa di sana? Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mau kita gitu, ini mobil saya, mobil kamu juga gitu ya. Oh, ini harta saya, rumah saya, mobil kamu juga, pacar kamu juga. Oh, nggak boleh itu ya. Dan apa mereka dikatakan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan mereka, keperluan masing-masing. Ya, segala kepunyaannya adalah milik bersama. Kenapa hal ini bisa terjadi, bisa muncul? Karena mereka punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Punya hati yang mau memberi. Mereka membuktikan bahwa mereka itu cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dibuktikan dengan tindakan. Kita kadang-kadang ngomong, aku mengasihimu Yesus dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap ragaku. Tapi hanya sekedar nyanyian. Tuhan ingin bukti nyata dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita buktikan bahwa kita ini mengasihi Tuhan dengan melakukan setiap firman. Sebab ayat berkata bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin dong. Kita mau melakukan firman. Kita mau membantu sesama kita, membantu saudara kita. Ya, kalau misalnya ada orang yang minta tolong, seringkali ada beberapa orang rekan gitu yang meminta, saya bilang kamu gak usah minjem deh. Saya ada berkat, saya kasih aja, dan gak usah pikirin kamu ngegantiin, supaya hubungan kita itu baik. Ya, mungkin dipikir bapak gembalanya nih kan ini gitu ya. Tapi saya mau katakan, saya harus belajar. Saya nggak bisa bilang wah bohong, saya nggak punya gitu ya. Sementara ada di tabungan, ada di dompet. Ya, karena saya tahu itu semua berkat dari Tuhan. Ya, saya mau beli sesuai dengan tadi keperluannya, kebutuhannya, gitu. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita buktikan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita buktikan dengan melakukan, mengasihi, ya, bertindak yang nyata, yang real.
maka kita percaya mujizat Allah tadi, tanda-tanda heran itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oke, yang keempat, masih ada beberapa lagi. Berkumpul di dalam bait Allah. Perhatikan ayat 44 bagian A. Di sana dikatakan dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap hari di bait Allah. Bisa bayangin ya, tiap hari loh. Di bait Allah mereka berkumpul, bersekutu. Kita seminggu sekali aja kadang-kadang berat pisannya. Ini mereka berkumpul tiap hari. Puji Tuhan. Kita belajar ya. Karena Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, ayo kita tingkatkan lagi jam ibadah kita. Ya, tiap hari. Ya, tiap minggu, tiap bulan, jangan kita tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan ibadah. Mungkin kita di rumah kita bisa buka YouTube atau tempat yang lain. Ya, kalau ada istilahnya magobang setiap minggu, om saya maunya denes katanya. Denes kebaktian maksudnya ya, magobang ya. Setiap minggu maunya denes terus beribadah pada Tuhan. Oke, next. Yang ke-6. Bagaimana mereka mengadukan persekutuan di dalam rumah masing-masing. Mereka memecahkan roti ayat 46 bagian B. Di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini penting nih. Dengan gembira dan tulus hati. Ya, mereka saling nih bersekutu di rumah, nggak pernah putus persekutuannya. Baik keluarga sama anak dan sebagainya melakukan persekutuan. Oke, next. Yang ayat 7, mereka bergembira dan tulus hati tanpa ada paksaan, ya. Tanpa ada paksaan, meskipun kadang-kadang sifat manusia itu individual, ya. Seringkali kita melihat kecenderungan hidup kita tuh, ya, saya dulu dong yang utama gitu. Mau ngapain sih orang lain? Ya. Benar, kadang-kadang kita harus mengutamakan kita dulu baru orang lain. Tetapi sifat individual ini di dalam gereja mula-mula itu tidak berlaku. Mereka melakukan dengan kerelaan hati, dengan sukacita. Dan mereka menjadi gaya hidup mereka, satu sama lain saling menolong, satu sama lain mereka saling mendukung. Ya, satu sama lain mereka berdoa, bersekutu. Ya, bersama-sama terus bersekutu di dalam satu persekutuan yang indah. Ya, bersama dengan keluarga. Lalu dampaknya apa? Tadi kita sudah baca, mereka disukai semua orang. Ini penting nih. Mereka disukai oleh semua orang dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka terus bertambah. Kenapa? Karena Allah yang bekerja. Karena kita melihat perbuatan kita ini menjadi saksi, menjadi contoh, menjadi terang, menjadi teladan. Sehingga orang lain bisa melihat. Wah, ini jemaat GPDI Gera Anugerah yang selalu menolong, purnya senyum, senyumnya ramah gitu ya. Ketemu orang puji Tuhan, walaupun lagi kesel gitu ya, puji Tuhan gitu ya. Gereja di mana? GPDI Gera Anugerah. Tanya lagi, siapa gembalanya? Panjang lah ya. Itu yang terjadi kalau kita mau tadi meresponi, berpegang terus akan firman Tuhan, mengikuti arahan dari kuasa Roh Kudus untuk kita mau bersekutu, berdoa, berkumpul bersama keluarga bersatu. Ada berkat-berkat, ada buah hasil yang luar biasa. Ya, mereka banyak disukain. Bahkan ada terjadi ledakan yang besar. Kalau saudara perhatikan nanti dalam Kisah Para Rasul, dimulai dari 120 murid-murid berkumpul, mereka terima berkat Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 tadi ayat kita pembukaan kita ayat 241, ada 3.000 orang yang percaya. Perhatikan lagi. Kisah 4 ayat 4, ada 5.000 orang laki-laki yang bertobat percaya ikut Tuhan. 15 ayat 14 jumlah mereka sudah tidak terhingga lagi.
Saudara pernah berpikir nggak kenapa sih sampai diperlukan terjadinya berita Injil ke seluruh dunia? Bahkan sampai hari ini pertumbuhan jumlah gereja bertambah-tambah, jumlah anak-anak Tuhan bertambah-tambah. Bahkan sampai hari ini pun jumlahnya hampir 6 juta sampai 7 terus bertambah-tambah. Karena apa? Karena Yesus ingin semua berita firman Allah tersebar ke seluruh dunia. Sehingga genaplah yang dikatakan semua lidah akan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita yang sudah tahu Yesus jangan ketinggalan. Kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan jangan kita tertinggal. Sementara saat ini pekerjaan Roh Kudus sedang bekerja luar biasa. Sedang menjangkau semua umat-umat. Penginjilan di mana-mana. Ya, belum lama saya lihat ada di channel gitu ya YouTube bagaimana penginjilan itu dilakukan seperti drive-thru. Berdoa seperti drive-thru. Jadi ada orang-orang yang di pinggir jalan pasang spanduk yang mau membutuhkan doa mampir gitu. Orang datang berdoa, mampir, didoakan, dijamah. Semua orang-orang bisa merasakan manfaatnya. Begitu luar biasa. Kenapa? Ini ledakannya akan terjadi di akhir zaman. Banyak orang-orang yang bertobat, tetapi juga banyak orang-orang yang murtad. Nah, kita ini mau jadi orang yang murtad apa mau yang bertobat? Pilihannya ada pada kita masing-masing yang hari ini hadir. Tapi saya yakin dan percaya kita mau menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Yang berkata sekali Yesus tetap Yesus. Terus percaya sama Yesus, ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap pegang janji Tuhan. Sambut tangannya Tuhan yang sudah diulurkan melalui pekerjaan Roh Kudus. Terima pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu yang memberi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. 2, lakukanlah yang menjadi tanggung jawab kita. Apa tanggung jawab kita? Kita berbuah, menghasilkan buah, kita bersaksi, kita berdampak buat orang lain, menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya sekedar KTP-nya saja, tetapi kita mau terus bekerja, melayani, memberi contoh, menjadi teladan dimanapun kita berada. Kita tidak mampu kalau bukan ada campur tangan dari kuasa Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat kita. Jangan berpikir saudara saya berdiri di tempat ini atau hamba-hamba Tuhan yang berdiri di tempat ini, dia adalah super power loh. Yang gak bisanya nangis ketika ada persoalan. Dia lebih kuat begitu yang duduk di depan sini. Coba tanya Om David, tanya tuh Nofri. Di tempat ini nih bukan berarti orang yang super power loh. Kalau gak ada Tuhan yang memberikan kekuatan buat saya sebagai hamba Tuhan, aduh, ya, dengan jumlah orang begitu banyak keadaan saat ini, ya, yang begitu terus berkesinambungan, persoalan sana sini, tantangan sana sini, teman bisa jadi lawan, lawan bisa jadi teman dan sebagainya. Itu membuat kita kadang-kadang bisa terjatuh, tergelincir loh. Kita lupa Tuhan. Tapi kita percaya Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Dan Roh Kudus juga sudah diberikan buat saudara dan saya. Kita terima Roh Kudus itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan, saya ibaratkan, saya ilustrasikan, kalau tangan Tuhan turun, tangan kita menyambut, maka ada sinergi yang luar biasa. Ada berkat yang luar biasa. Terima Tuhan, terima kuasa Roh Kudus. Biar dia menguasai dan memimpin kita. Sambut tangannya. Hidup bersama dengan dia tidak pernah rugi. Ya, hidup bersama dia itu selalu untung. Ya, sehingga kita punya dampak yang begitu luar biasanya. Ya, di tengah-tengah tantangan yang begitu besar dan begitu banyak yang saya katakan, kita perlu Tuhan. Manusia pertama Adam dan Hawa, jangan pikir saat itu mereka tidak ada tantangan. Mereka pikir, kita berpikir, wah mereka adem ayem aja. Mereka tentu bisa menikmati Firdaus. Tetapi lihat,
Di tengahnya makhluk manusia cuma ada 2. Ada satu namanya iblis ular yang menggoda manusia pertama itu. Sehingga mereka harus meninggalkan Taman Firdaus, Taman Eden. Kita yang ada di dunia ini bukan hanya 2, berapa juta orang, bahkan ribuan orang di keliling kita. Setiap hari kita melangkah ke sini, melangkah ke sana, bisa banyak terjadi. Bahkan Alkitab katakan hidup kita ini selangkah dengan maut. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita tetap hidup bersama dengan Roh Kudus, saya yakin dan percaya kehidupan kita dijaga oleh Tuhan. Saudara tahu, saya akhirin ya, nanti baca di rumah. Injil Yohanes pasal 17. Saudara lihat di sana bagaimana Tuhan berdoa kepada murid-muridnya. Mulai ayat 15, 16. Dia berdoa, Bapa, aku tahu anak-anakku ini yang sudah aku menangkan adalah milikku. Tetapi aku tidak bisa terus bersama-sama dengan mereka. Karena apa? Karena dunia begitu kejam. Karena dunia begitu jahat untuk mempengaruhi anak-anakku. Sehingga dia bisa sampai pada garis akhir. Yesus aja berdoa kepada Bapa meminta perlindungan untuk siapa? Untuk umat-umatnya, orang-orang yang percaya agar terluput dari hal-hal yang jahat. Yesus tahu kita ini masih hidup di dunia. Kita ini masih hidup bergaul dengan kejahatan dunia yang semakin lagi semakin jahat. Itu sebabnya Yesus katakan, kirim Tuhan Roh Kudus yang adalah janji Bapa untuk menyertai umat-umat yang percaya. Agar bisa tetap kuat, tetap terlindungi, terluputkan dari segala bagai macam godaan dan cobaan yang di dunia ini. Yang bisa kita lihat setiap hari, yang kita berinstruksi setiap hari. Biarlah kuasa Roh Kudus itu tetap memberikan kita penerangan, memberikan kita pencerahan, menuntun kita. Nah, kalau hari ini Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah diberikan buat kita, responi itu dengan baik, kita terima penyertaan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyi lagu Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Hari jemaat Tuhan makin dulu. Ku lewati. Haleluya. Berkenanmu ya. Teguhkan hatiku. Haleluya. Engkau yang bertindak. Bersamamu Bapa, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami seorang diri. Engkau mengirimkan kuasa Roh Kudus yang mendampingi kami Tuhan. Oh, kehadiran Roh Kudus dalam hidupan kami, ada buah yang besar yang terjadi. Prestasi-prestasi yang Tuhan kerjakan. Kami mau terima kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Oh, haleluya. Sekali lagi katakan bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu. Terima kasih Yesus.
amin, 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 haleluya. Abri karto, anugerahmu besar, haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Hari ini tangan Tuhan terulur selebar-lebarnya, sepanjang-panjangnya untuk menjangkau hidup saudara. Silakan kita mau terima dengan iman. Kita terima dengan kesungguh-sungguhan, dengan ketulusan hati, kegembiraan, dengan hati yang sukacita. Biar ada buah-buah yang kita alami. Pengalaman-pengalaman gereja mula-mula itu akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Mulai dari kelompok yang kecil, mulai dari keluargamu, dari pekerjaan, dari lingkungan keluarga yang lebih besar, dan bahkan dimanapun engkau berada, engkau akan menjadi disukai orang banyak. Membawa sukacita buat orang lain, membawa pertolongan buat orang lain, sehingga jumlah, berbicara tentang berkat, ada kualitas, ada kuantitas yang Tuhan akan kerjakan. Akan Tuhan tambah-tambahkan dalam hidupan kita. Saat kita tak mau memegang tangan Tuhan, jangan lepaskan tangan Tuhan, jangan lepaskan Roh Kudus yang ada padamu. Ikat terus, Tuhan aku rindu kepadamu, Tuhan aku mau hidup bersama denganmu, aku rindu bergaul denganmu ya Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, aku gak kuat menghadapi dunia ini, aku gak kuat menghadapi persoalan ini. Tapi bersama dengan Tuhan memberi kita kekuatan. Dia sumber kekuatan, Dia sumber segala-galanya, Dia sumber berkat yang dari Tuhan. Mari taruh hidupmu, bawa hidupmu dekat dengan Tuhan. Jangan pada dunia ini, jangan pada teman, komunitas, tapi taruh hidupmu di dalam tangan Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Kita tidak tahu apa yang hari terdepan yang terjadi, tetapi di dalam nama Yesus ada masa depan yang indah, ada berkat, ada janji Tuhan yang mau saudara pegang terus janji itu. Bawa dalam janji firman Tuhan dalam hidupmu setiap hari, setiap waktu, karena firman Tuhan itu cermin buat kita. Firman Tuhan itu pelita dalam hidupan kita. Firman Tuhan itu sauh yang besar buat kita, menebalkan iman, pengharapan, kasih kita kepada Yesus. Nyatakan ini dalam doamu. Bersamamu Bapa, bersamamu. Kuramasyikir haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, Engkau yang Tuhan tolong jemaat-jemaatku pagi hari ini ya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan Tuhan, persoalan, tantangan, baik dalam keluarga, pekerjaan, studi, dalam nama Yesus, Engkau bisa lalukan, lewati semua itu bersama denganmu Tuhan. Haleluya, bersamamu Yesus. Haleluya, bersamamu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Lakukan hatimu
Terima kasih Yesus. Terima Haleluya. kasih Bapa kami yang Haleluya. baik, Yesus. Bapa yang kasihnya begitu sempurna, Haleluya. Bapa yang mengaruniakan kepada kami Yesus Kristus, Yesus. sehingga kami Haleluya. bisa diberdamaikan dengan Engkau Bapa. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus yang telah memberikan teladan hidup Haleluya. agar berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada Roh Kudus Haleluya. yang selalu setia tinggal di dalam hidup kami, untuk kami boleh meneladani kehidupan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, Yesus. dengan kejujuran hati kami, dengan kerendahan hati kami Tuhan, sebagai manusia yang lemah Tuhan, Haleluya. kami perlu Engkau Yesus. agar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, Haleluya. sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Jesus. Mari Tuhan, di setiap kelemahan kami boleh melihat kebesaran Tuhan. Yes, amen. Di setiap godaan yang ditawarkan oleh dunia ini, Haleluya. kami boleh menang oleh karena kuasa Roh Kudus. Yes, Tuhan. benar. Amin. Kekuatan-Mu Tuhan itu kami perlukan Tuhan. Terima kasih Sehingga kami Yesus. boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh menjadi sempurna hari lepas hari Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan Haleluya. boleh dinyatakan melalui kehidupan kami. Amin. Orang-orang yang belum mengenal Engkau boleh melihat Yesus Kristus hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Jadikan kami kitab-kitab-Mu yang terbuka Tuhan. Amin. Sehingga apa yang kami terima pagi hari ini tidak berlalu sia-sia Tuhan. Haleluya. Saat kami keluar dari ruangan ini, dimanapun kami berada, Haleluya. keluarga kami, Haleluya. lingkungan kami, di sekolah Haleluya. kami, tempat Haleluya. pekerjaan kami, Yes, mereka boleh yes, merasakan yes. kasih Kristus yang besar terpancar dari Amin, kehidupan amin, kami. amin, amin. Terima amin, kasih amin. Tuhan, terima kasih Haleluya, Tuhan. terima kasih. Materaikan firman-Mu Haleluya. dan jadikan kami alat-Mu Tuhan. Haleluya. Dalam nama Dalam Tuhan Tuhan Yesus Kristus, Yesus. Roh Kudus beri kami kekuatan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan menjalankan korban persembahan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita berdoa untuk korban persembahan. Nanti dengan kasih Kristus boleh Nofri bimbing kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kami terima itu berasal daripada Engkau. Bila kami memberi dengan sukacita, karena kami tahu berkat yang kami dapatkan itu semua dari Tuhan. Dan kami memberi untuk Tuhan dan untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus berkati kami semua. Kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, korban persembahan dijalankan. Bapak Ibu boleh menjalankan lewat persembahan atau lewat QRIS atau transfer. Dan kita nyanyikan satu pujian. Ku selalu memandang Tuhan, kiri kananku ada Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berserah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan perlindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan kiri kananku ada Tuhan, kiri kananku ada Tuhan, kelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamamu. Pertama ya, haleluya. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepadanya, kepada Tuhan, ku berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, Malam ku ingat Tuhan akan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar, Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Sama-sama dengan kuat, kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersama. Katakan kiri kananku, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan.
bersamaku. Yesus selalu bersama. Sekali lagi, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang saudara salurkan, baik melalui kolektor atau transfer. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita ya. Minggu depan Tuhan kita akan kembali lagi dalam ibadah tempat ini untuk menjalankan perjamuan kudus ya. Hamba Tuhan yang sudah disiapkan, yang sudah dijadwalkan di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat di bulan Juni ini dapat mempersiapkannya dengan lebih baik lagi. Itu saja. Ada yang berulang tahun Jal? Nggak ada ya. Kita berdoa bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita penuh ucapan syukur. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Dan nyanyikan bagi Dia segala pujian dan segala hormat. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Terima kasih buat klien-klien semuanya atas pekerjaan yang sudah diberikan. Tuhan memberkati. Bagi Dia segala hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian hormat serta sekali lagi Tuhan. Oh, kekal selamanya bagi Dia segala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, keagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus yang kami kasih dan kami cintai. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kekuatan yang baru, pengurapan yang baru sudah terjadi dan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hari ini, besok, dan seterusnya. Kami menjalani Tuhan hari-hari kami dengan sukacita, dengan gembira. Tetap kami bertekun, kami berdoa, meneladani semua kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tetap bersama-sama dengan kami, menuntun kami, menghibur kami, memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sakit penyakit kami sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Segala susah kami sudah dihiburkan di dalam nama Yesus. Segala kekurangan kami, apa yang perlu kami butuhkan dan perlukan dalam nama Yesus. Tuhan sudah mencukupi kami dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat. Untuk kami boleh beraktivitas, bekerja sepanjang minggu berjalan ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai kami. Baik kami yang mengendarai motor, sepeda, berjalan kaki, mobil, kendaraan umum, darat, laut, dan udara. Tutup bungkus kami dengan kuasa firman-Mu. Jaga lindungi kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang pilihan dan orang-orang yang baik yang Tuhan sudah tentukan. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari godaan iblis setan mencoba mengganggu kami. Dunia yang mencoba merongrong kami Tuhan. Kami tolak, kami hancur patahkan dalam nama Yesus. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Penyertaan, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau sungguh baik dan sungguh luar biasa buat kami. Apa yang sudah kami bawa untuk-Mu Tuhan, baik pekerjaan Tuhan, doa, dukungan moral dan monir, Tuhan Yesus memberkati umat-umat Tuhan. Usaha mereka diberkati Tuhan, mata pencarian mereka diberkati, studi mereka diberkati, keluarga mereka limpah dengan syukur, limpah dengan damai dan sukacita dari Roh Kudus menerangi keluarga mereka. Depan mereka rukun satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mencintai. Kasih Tuhan terus melimpah dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Kumpulkan kami Tuhan minggu depan di tempat ini untuk bersama-sama berbakti memuji muliakan nama Tuhan. Dan Tuhan jaga kami, Tuhan pelihara kami. Biarlah pekerjaan Tuhan di GPD Igra Anugerah yang Tuhan percayakan di tempat ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bela. Biarlah pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh membuahkan hasil
prestasi yang luar biasa karena pekerjaan Roh Kudus yang bekerja. Kami hanya menabur, kami hanya menanam, tapi selanjutnya Tuhan yang bekerja, yang menumbuhkan. Tuhan yang membuat segala sesuatunya baik dan akan Tuhan kerjakan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami andalkan Tuhan dan kami serahkan pekerjaan-Mu ke dalam tangan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, umat-umat-Mu yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan berkati. Lingkungan di mana gereja kami berada di La Verde, Tuhan tolong pimpinan RT RW kelurahan dari Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Tangsel, Kabupaten Banten dan provinsi negara kami Republik Indonesia. Tuhan tolong para pemimpin-pemimpin kami yang saat ini sedang menyusun, mempersiapkan pemilihan umum di tahun depan. Biarlah Tuhan sendiri memilih pemimpin buat kami. Bangsa negara kami Indonesia ini, boleh kami bebas berbakti memuji muliakan nama Tuhan. Dan kami boleh menyebarkan berita keselamatan ke seluruh pelosok, ke seluruh umat-umat yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi bagian dalam penggenapan rencana Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, memberitakan banyak kebenaran firman Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, mampukan kami ya Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau, tapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus kami akan berjalan, kami akan terus melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya ada kemenangan yang Tuhan akan berikan. Ada tanda-tanda heran akan menyertai kami. Ada mujizat Allah akan terjadi setiap dimanapun kami berada. Pekerjaan kami akan selesai dengan baik. Tugas-tugas kami terselesaikan dengan baik. Semua rencana-rencananya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan janji akan kebenaran firman-Mu. Kami bersuka cita karena Tuhan sudah memberikan kami kekuatan. Kami akhiri ibadah kami ini Tuhan. Sebelumnya juga kami berdoa buat apa yang sudah kami berikan untuk Tuhan. Tuhan balas seturut akan janji firman-Mu. Korban tantangan, korban perpuluhan, Tuhan berkati. Baik itu yang belum bisa memberi, Tuhan berkati umat-umat. Bukakan pintu surgawi. Tingkap-tingkat langit dibukakan. Tuhan perintahkan berkat-berkat-Nya untuk umat-umat-Mu. Sehingga lumbung-lumbung kami, tabungan-tabungan kami, pundi-pundi kami diisi dengan berkat-berkat dari Tuhan. Oh, glory, glory bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya dan yakin orang umat yang berharap pada Tuhan tidak pernah meminta-minta, tidak pernah dipermalukan. Anak cucunya diberkati oleh Tuhan dengan berkat jasmani, terlebih berkat rohani yang berlimpah buat kami. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan, Juru Selamat dan kekasih kami yang hidup. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, terimalah, bawalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan kuasa Roh Kudus akan mengurapi saudara dan mengikat dengan tali kasih-Nya mulai hari ini, besok, sepanjang minggu berjalan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, terima haleluya, Bapa di dalam surga, berterima kasih. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.